Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi Sistem Informasi Akuntansi Lanjutan mengenai General Ledger and Reporting System. Kelompok kami yang beranggotakan Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Najwandita, NIM 2019-310-463. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Adinda Diah Putri Ramadhani dengan NIM 2019-310-474. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kristiana Astutika Dewi dengan NIM 2019-310-475. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahma Azhara Maulana dengan NIM 2019-310-475. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safiana Reva Dewi dengan NIM terakhir 530. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang introduction. Bab ini membahas operasi pemrosesan informasi yang terlibat dalam memperbarui buku besar dan menyiapkan laporan yang merangkum hasil kegiatan organisasi. Buku besar dan sistem pelaporan memainkan peran sentral dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber berikut. Yang pertama, setiap subsistem siklus akuntansi yang memberikan informasi tentang transaksi reguler, hanya aliran data utama dari setiap subsistem yang digambarkan untuk menjaga agar gambar tetap rapi. Yang kedua, bendahara memberikan informasi tentang aktivitas pendanaan dan investasi, seperti penerbitan atau penghentian utang, ekuitas dan pembelian atau penjualan sekuritas investasi. Yang ketiga, Departemen Anggaran memberikan nomor anggaran. Yang keempat, Controller menyediakan entry penyesuaian. General Ledger and Reporting System. Yang pertama, proses. Basis data terpusat harus diatur sedemikian rupa sehingga memfasilitasi pemenuh kebutuhan informasi yang bervariasi dari pengguna internal dan eksternal. Informasi rinci yang tepat waktu tentang hasil operasi di bidang tanggung jawab khusus mereka. Investor dan kreditur menginginkan laporan keuangan berkala dan pembaruan dapat tepat waktu untuk membantu mereka menilai kinerja organisasi. Berbagai lembaga pemerintah juga mengamanatkan persyaratan informasi khusus untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini. Buku besar dan sistem pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan berkala, tetapi juga mendukung pertanyaan online. Yang kedua, Trades and Controls. Semua buku besar dan aktivitas siklus pelaporan bergantung pada database terintegrasi. Oleh karena itu, ancaman umum pertama adalah data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid. Data buku besar yang tidak akurat dapat menghasilkan laporan yang menyesatkan yang menyebabkan manajer membuat keputusan yang salah. Demikian pula kesalahan dalam laporan keuangan yang diberikan kepada kreditur, investor, dan lembaga pemerintah dapat menyebabkan para pemangku kepentingan tersebut membuat keputusan yang salah. Selain itu, kesalahan dalam laporan keuangan dan laporan yang diberikan kepada pemangku kepentingan eksternal juga dapat mengakibatkan denda dan reaksi negatif dari pasar modal. Ancaman umum ke-1 dalam buku besar dan siklus pelaporan untuk mengurangi ancaman data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid adalah dengan menggunakan berbagai kontrol integritas pemrosesan untuk meminimalkan resiko kesalahan input data ketika bendahara dan pengontrol membuat entry jurnal langsung. Penting juga untuk membatasi akses ke buku besar dan mengkonfigurasi sistem sehingga hanya karyawan yang berwenang yang dapat membuat perubahan pada data induk. Dengan demikian, autentikasi multifaktor harus digunakan untuk membatasi akses
ke buku besar. Selain itu, kontrol otoritas atau matriks kontrol, akses, dan uji kompatibilitas juga harus digunakan untuk membatasi fungsi yang dapat dilakukan oleh setiap pengguna yang sah. Manajer yang tidak bermoral dapat menyembunyikan pencurian aset atau kinerja yang buruk dengan mengubah informasi dalam buku besar. Namun, penting juga untuk secara hati-hati membatasi hak baca saja kepada bagian tertentu dari sistem. Selain itu, matriks kontrol akses juga harus dirancang untuk membatasi fungsi yang dapat dilakukan di berbagai terminal entry penyesuaian, misalnya harus diizinkan hanya dari terminal di kantor pengontrol. Namun, karena pengendalian preventif seperti itu tidak akan pernah bisa 100% efektif. Ancaman umum kedua dalam buku besar dan siklus pelaporan adalah pengungkapan informasi keuangan yang tidak sah. Secara khusus, penting untuk tidak meliris laporan keuangan sebelum waktunya. Melakukan hal itu kemungkinan akan mengakibatkan denda dari berbagai badan pengatur dan kemungkinan tuntutan hukum pemegang saham. Prosedur pengendalian terbaik untuk mengurangi risiko pengungkapan laporan keuangan yang tidak sah adalah dengan menggunakan autentikasi multifaktor dan kontrol keamanan fisik untuk membatasi akses ke buku besar hanya untuk karyawan yang melakukan akses tersebut untuk melakukan pekerjaan mereka. Mengenkripsi basis data memberikan perlindungan tambahan dengan membuat informasi tidak dapat dipahami oleh siapapun yang berhasil mendapatkan akses tidak sah ke basis data. Ancaman umum ketiga dalam buku besar dan siklus pelaporan menyangkut hilangnya atau hancurnya data induk. Cara terbaik untuk mengurangi risiko ancaman ini ialah dengan menggunakan prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang update General Ledger. Yang pertama yaitu proses. Proses ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama accounting subsystem dan yang kedua adalah treasurer. Dalam accounting subsystem ini, buku besar atau general ledger dapat diperbarui untuk setiap transaksi individu. Namun dalam praktikanya, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar melalui jurnal ringkasan entry yang mewakili hasil dari semua transaksi yang terjadi selama periode tertentu waktu, yaitu hari, minggu, atau bulan. Misalnya, subsistem siklus pendapatan akan menghasilkan ringkasan entry jurnal, mendebit piutang dan kas, dan mengkredit penjualan untuk semua penjualan yang dilakukan selama periode pembaruan. Demikian pula, siklus pengeluaran akan menghasilkan ringkasan entry jurnal untuk mencatat pembelian persediaan dan untuk mencatat pengeluaran kas sebagai pembayaran atas pembelian tersebut. Pada treasurer, kantor bendahara menyediakan informasi untuk entry jurnal untuk memperbarui buku besar untuk transaksi non-rutin, seperti penerbitan atau penghentian utang, pembelian atau penjualan sekuritas investasi, atau akuisisi saham treasury. Selanjutnya yaitu Trust and Control. Entry jurnal yang dibuat oleh bendahara bagaimanapun adalah entry data asli. Akibatnya, jenis kontrol pengeditan dan pemrosesan input berikut diperlukan untuk memastikan bahwa semuanya akurat dan lengkap, yaitu yang pertama, pemeriksaan validitas atau validity check untuk memastikan bahwa akun buku besar ada untuk setiap nomor akun dirujuk dalam entry jurnal. Yang kedua yaitu format memeriksa untuk memastikan bahwa bidang jumlah dalam entry jurnal hanya berisi data numerik. Yang ketiga yaitu a zero balance atau cek saldo 0 untuk memverifikasi bahwa total debit sama dengan total kredit dalam entry jurnal. Yang keempat yaitu uji kelengkapan untuk memastikan bahwa semua data yang bersangkutan dimasukkan, terutama sumbernya entry jurnal. Yang kelima yaitu verifikasi loop tertutup, mencocokkan nomor akun dengan deskripsi akun untuk memastikan bahwa akun buku besar yang benar sedang diakses.
Yang keenam yaitu tanda cek saldo akun buku besar. Setelah pembaruan selesai untuk memverifikasi bahwa saldo tersebut memiliki sifat yang sesuai, yaitu debit atau kredit. Yang ketujuh yaitu menghitung total run to run untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan batch voucher jurnal dengan cara komputer menghitung saldo baru dari akun buku besar berdasarkan saldo awal dan total debit dan kredit yang diterapkan ke akun itu. Kemudian membandingkan bahwa dengan saldo akun aktual dalam buku besar ya diperbarui. Setiap perbedaan menunjukkan kesalahan pemrosesan yang harus diselidiki. Selanjutnya yaitu reconciliation and control reports. Rekonsiliasi dan laporan kontrol dapat mendeteksi apakah ada kesalahan yang dibuat selama proses pemutakhiran buku besar. Satu bentuk rekonsiliasi adalah penyusunan neraca saldo. Selanjutnya adalah jejak audit. Jejak audit adalah jalur yang dapat dilacak yang menunjukkan bagaimana arus transaksi melalui sistem informasi untuk mempengaruhi saldo akun buku besar. Hal ini penting untuk pengendalian detektif yang memberikan bukti tentang penyebab perubahan akun buku besar. Jejak audit yang dirancang dengan benar memberikan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas seperti berikut. Yang pertama yaitu menelusuri setiap transaksi dari dokumen sumber aslinya, baik yang kertas maupun yang elektronik, ke entry jurnal yang memperbarui buku besar dan laporan atau dokumen lain yang menggunakan data tersebut. Hal ini menyediakan sarana untuk memverifikasi bahwa semua transaksi diotorisasi telah dicatat. Yang kedua yaitu lacak item apapun yang muncul dalam laporan melalui buku besar ke sumber aslinya dokumen, baik yang kertas atau elektronik. Hal ini menyediakan sarana untuk memverifikasi bahwa semua direkam transaksi memang diotorisasi dan dicatat dengan benar. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai post adjusting entry. Nah, aktivitas kedua dalam suatu sistem buku besar adalah memposting berbagai jurnal penyesuaian, di mana ayat jurnal penyesuaian tersebut berasal dari kantor pengontrol setelah adanya neraca saldo awal yang telah dibuat oleh perusahaan. Nah, terdapat 5 kategori dasar pada ayat jurnal penyesuaian itu sendiri. Yang pertama adalah accrual, di mana accrual ini merupakan entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan peristiwa yang telah terjadi namun kas tersebut belum dicairkan atau belum diterima. Contohnya adalah adanya pencatatan pencadangan bunga yang diperoleh serta adanya hutang upah. Yang kedua ada penangguhan, di mana penangguhan tersebut adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran uang tunai sebelum adanya pelaksanaan acara terkait. Contohnya adalah perusahaan akan mengenali pembayaran di muka dari pelanggan sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran tertentu seperti sewa, bunga, dan asuransi sebagai aset dibayar di muka. Yang ketiga adalah estimasi. Estimasi sendiri adalah entry yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencerminkan sebagian dari biaya yang diharapkan terjadi selama beberapa periode akuntansi. Contohnya adalah adanya depresiasi pada aset perusahaan serta adanya beban piutang yang tak tertagih. Yang keempat ada revaluasi, di mana revaluasi ini merupakan entry yang dibuat oleh perusahaan untuk mencerminkan perbedaan antara yang sebenarnya dengan yang dicatat pada nilai aset atau dalam perubahan prinsip akuntansi. Contohnya adalah adanya perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan, mengurangi nilai persediaan untuk mencerminkan keusangan, atau menyesuaikan catatan persediaan untuk mencerminkan hasil yang dicatat selama perhitungan fisik persediaan. Yang kelima ada koreksi. Nah, koreksi sendiri merupakan entry yang dibuat untuk mengatasi dampak atau kesalahan yang ditemukan pada pencatatan buku besar. Setelah adanya pencatatan jurnal penyesuaian dan posting jurnal penyesuaian, maka neraca saldo setelah disesuaikan sudah dapat digunakan dan sudah dapat berfungsi sebagai masukan untuk langkah selanjutnya dalam buku besar serta siklus pelaporan keuangan dan serta penyusunan laporan keuangan pada suatu perusahaan. Nah, pada entry ayat jurnal penyesuaian sendiri terdapat beberapa ancaman yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu adanya entry jurnal penyesuaian yang tidak akurat atau tidak sah.
di mana dengan adanya entry jurnal penyesuaian yang tidak akurat atau tidak sah tersebut juga dapat memberikan ancaman kepada perusahaan bahwa perusahaan tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang salah dan mengarah kepada pengambilan keputusan yang salah karena adanya salah entry tersebut. Sehingga beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi adanya resiko dari entry jurnal penyesuaian yang salah dan tidak sah adalah dengan adanya kontrol integritas pemrosesan entry data, kontrol perlindungan kesalahan spreadsheet, entry penyesuaian standar, adanya rekonsiliasi dan laporan pengendalian, di mana adanya rekonsiliasi tersebut digunakan untuk mencocokkan pencatatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, serta pembuatan dan peninjauan dari jejak audit. Nah, selain itu juga akan ada ancaman dengan adanya entry penyesuaian yang tidak sah. Nah, entry penyesuaian yang tidak sah tersebut juga dapat diatasi dengan melakukan kontrol akses, adanya rekonsiliasi dan laporan kontrol, serta adanya pembuatan dan peninjauan dari jejak audit. Ini saya akan menjelaskan tentang prepare financial statement. Dalam proses, bagian besar organisasi menutup pembukuan untuk menghasilkan laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan. Entry jurnal penutup meniadakan semua akun pendapatan dan beban dalam neraca saldo yang disesuaikan dan mentransfer laba bersih atau rugi ke laba ditahan. Laporan laba rugi meringkas kinerja untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 bulan atau 1 tahun. Neraca menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan aktivitas organisasi pada suatu waktu. Laporan arus kas memberikan informasi tentang bagaimana aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan organisasi mempengaruhi saldo kasnya. Kemudian saya akan bahas tentang 2 perkembangan peraturan dan teknologi penting baru-baru ini yang mungkin secara signifikan mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu perubahan yang akan datang yang diusulkan dari US GAAP ke IFRS dan penggunaan wajib XBRL untuk menyerahkan laporan ke SEC. Pertama adalah transisi dari GAAP ke IFRS. IFRS berbeda dari GAAP dalam beberapa hal yang mempengaruhi desain buku besar dan sistem pelaporan perusahaan. Satu perbedaan utama menyangkut akuntansi untuk aset tetap. Berdasarkan GAAP, sebagian besar aset tetap utama dicatat dan disusunkan secara komposit. Perbedaan lain melibatkan akuntansi untuk biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. IFRS mengizinkan kapitalisasi biaya pengembangan pada tahap awal proses daripada GAAP. Perbedaan ketiga adalah bahwa IFRS tidak mengizinkan penggunaan metode LIFO akuntansi untuk persediaan. Akibatnya, perusahaan yang menggunakan LIFO harus memodifikasi sistem akuntansi biaya dan perhitungan yang digunakan untuk menilai persediaan. XBRL atau Revolutionizing the Reporting Process XBRL adalah singkatan dari Extensible Business Reporting Language. Itu adalah bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. SEC mengharuskan perusahaan milik US untuk menggunakan XBRL saat mengirimkan pengajuan mereka. Bagian atas menunjukkan bahwa sebelum XBRL, pembuatan harus membuat laporan secara manual dalam berbagai format untuk pengguna yang berbeda. Meskipun laporan tersebut kemudian dikirim secara elektronik ke pengguna, penerima harus memasukkan kembali data ke dalam sistem mereka sendiri untuk memanipulasinya. Seluruh proses tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Persiapan mengkodekan data dan mengirimkannya secara elektronik dalam berbagai format kepada pengguna yang dapat langsung menganalisisnya. Dengan demikian, XBRL menghemat waktu dan mengurangi kemungkinan kesalahan entry data. Tanpa XBRL, dokumen elektronik apapun formatnya pada dasarnya hanyalah versi digital dari laporan kertas. Manusia dapat membaca data, tetapi komputer tidak dapat memprosesnya secara otomatis sampai penerima memasukkannya secara manual dalam format yang sesuai. XBRL mengubahnya dengan menyajikan informasi tentang arti item data tertentu sehingga program komputer lain dapat memahami apa yang harus dilakukannya. Kemudian proses dan terminologi XBRL. Gambar berikut memberikan pandangan tingkat tinggi tentang langkah-langkah dasar dalam mempersiapkan dan menyampaikan laporan XBRL. File XBRL yang berisi data yang ditandai yang dikirimkan ke pengguna disebut dokumen instan. Dokumen instan berisi fakta tentang item baris laporan keuangan tertentu, termasuk nilainya dan informasi kontekstual seperti unit pengukuran, contohnya dolar, euro, yuan, dan lain-lain, dan apakah nilainya untuk waktu
tag itu, misalnya neraca item atau periode waktu, misalnya item laporan laba rugi. Setiap item data spesifik dalam dokumen XBRL disebut elemen. Nilai spesifik elemen ditampilkan dalam dokumen instan di antara tag. Tanda kurung sudut digunakan untuk mengidentifikasi tag. Selanjutnya, dua tag digunakan untuk setiap elemen. Tag pertama menampilkan nama elemen di dalam sepasang kurung sudut. Kemudian tag kedua juga menggunakan sepasang kurung sudut, tetapi mendahului nama elemen dengan garis miring. Informasi tambahan diperlukan untuk mempresentasikan nilai tersebut dengan benar, seperti unit moneter yang digunakan untuk mengukur penjualan bersih dan periode waktu selama penjualan tersebut terjadi. Informasi konteks itu juga disajikan dalam dokumen instan di antara tag. Panel B dari gambar 16 strip 9 berikut memberikan contoh rinci untuk elemen penjualan bersih. Dokumen instan dibuat dengan menerapkan taksonomi ke kumpulan data. Taksonomi adalah sekumpulan file yang mendefinisikan berbagai elemen dan hubungan di antara mereka. Salah satu bagian dari taksonomi disebut skema, yang merupakan file yang berisi definisi setiap elemen yang dapat muncul dalam dokumen instan. Berikut ini adalah beberapa atribut dasar yang digunakan untuk mendefinisikan setiap elemen. Yang pertama yaitu nama pengenali unit yang digunakan oleh perangkat lunak. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi yang dapat digunakan untuk menafsirkan elemen dengan benar. Dan yang ketiga tipe data elemen seperti unit moneter, teks, tanggal, dan lain-lain. Kemudian yang keempat jenis abnormal elemen yaitu debit atau kredit, dan yang kelima jenis periode elemen yaitu satu titik waktu yang disebut instan atau periode waktu yang disebut durasi. Taksonomi juga mencakup satu set file yang disebut limbase, yang mendefinisikan hubungan antar elemen dalam dokumen contoh tertentu. Limbase penting termasuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu basis tautan referensi, mengidentifikasikan pernyataan otoritatif yang relevan, misalnya US, GAAP, atau IFRS untuk elemen tersebut. Kemudian yang kedua, basis tautan perhitungan, menentukan cara menggabungkan elemen, misalnya bahwa aset lancar sama dengan jumlah kas, piutang usaha, dan inventaris. Kemudian yang ketiga yaitu basis tautan definisi, menunjukkan hubungan hierarkis antara elemen, misalnya bahwa aset lancar adalah bagian dari aset. Kemudian yang keempat, basis tautan presentasi, menjelaskan cara mengelompokkan elemen, misalnya aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian yang kelima, limbase label, mengaitkan label yang dapat dibaca manusia dengan elemen. Selanjutnya adalah peran akuntan. Akuntan dapat dan harus memainkan peran utama dalam semua fase pembuatan laporan XBRL, dimulai dengan pemilihan taksonomi yang sesuai. Untuk memastikan komparabilitas di seluruh laporan XBRL yang dihasilkan oleh organisasi yang berbeda, taksonomi standar telah dikembangkan untuk banyak negara dan industri yang berbeda. Terkadang, sebuah organisasi perlu mencatat informasi keuangan dengan cara atau tingkat detail yang berbeda untuk mencerminkan cara uniknya melakukan bisnis. Dalam kasus seperti ini, akuntan dapat membuat tag baru untuk menyajikan informasi yang lebih akurat tentang aktivitas bisnis organisasi. Teks baru ini membuat apa yang disebut taksonomi ekstensi. Kemampuan untuk memodifikasi XBRL inilah yang disebut sebagai extensible language. Akuntan juga cenderung menggunakan perangkat lunak untuk menerapkan taksonomi dan ekstensi apapun untuk menandai data organisasi mereka, membuat dokumen instan, dan kemudian memvalidasi dokumen instan tersebut sebelum dikirimkan. Yang terakhir adalah ancaman dan kontrol, karena IFRS dan XBRL memerlukan banyak pertimbangan tentang bagaimana mengklasifikasikan informasi. Ada risiko bahwa laporan keuangan mungkin tidak secara akurat mewakili hasil operasi. Misalnya, kesalahan dalam kompensasi aset tetap dapat mengakibatkan biaya penyusutan yang tidak akurat untuk laporan keuangan IFRS. Taksonomi standar XBRL menawarkan banyak pilihan halus, misalnya lebih dari 20 elemen mendefinisikan konsep uang tunai dan setara tunai yang dapat mengakibatkan pemilihan tag yang tidak tepat kecuali orang yang melakukan pemetaan memiliki pengetahuan yang luas baik tentang praktik bisnis organisasi dan taksonomi XBRL. Pelatihan dan pengalaman kemungkinan akan mengurangi risiko membuat kesalahan seperti itu. Selain itu, audit eksternal independen diperlukan sebagai kontrol detektif.
Pelaporan keuangan yang curang adalah masalah potensial lainnya. Agar efektif, bagaimanapun pengujian kesesuaian entry jurnal yang dicatat dalam buku besar dan penyesuaian lainnya memerlukan konfigurasi sistem akuntansi yang tepat, sehingga setiap perubahan pada akun buku besar ditangkap dan dicatat sebagai bagian dari jejak audit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menghasilkan laporan manajerial. Sistem ERP membuat sejumlah anggaran untuk membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Anggaran operasional berisi tentang pengeluaran dan pendapatan untuk setiap unit organisasi. Anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus kas masuk dan arus kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ancaman dan pengendalian. Laporan dan grafik yang didesain buruk dapat menyebabkan manajemen membuat keputusan yang salah. 3. Pengendalian untuk menanggulangi ancaman tersebut yaitu yang pertama, penggunaan akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel. Yang kedua yaitu the balance scorecard, dan yang terakhir prinsip desain grafik yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel. Untuk mengevaluasi kinerja yang layak, laporan harus menekankan hasil yang dapat dikendalikan secara langsung. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting merupakan sistem pelaporan hasil keuangan dalam basis tanggung jawab manajerial dalam sebuah organisasi. Sebuah anggaran fleksibel atau flexible budget adalah sebuah anggaran yang jumlahnya tercantum dalam hal formulanya yang didasarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Pada umumnya, sebuah perusahaan terbagi dalam beberapa pusat pertanggungjawaban, masing-masing ditunjukkan dalam struktur organisasi. Dalam suatu perusahaan terdapat 4 jenis pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, biaya kerja dengan kesehatan. Pusat biaya adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang dimana manajernya hanya bertanggung jawab mengenai biaya. Contohnya yaitu manajer pabrik harus dapat membuat komoditi yang berkualitas dengan harga biaya per unit atau harga pokok produksi per unit. Yaitu pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang dimana manajernya hanya bertanggung jawab mengenai penjualan. Contohnya yaitu manajer pemasaran. Ia bertanggung jawab atas peningkatnya jumlah komoditi yang dijual dan jumlah pendapatan. Selanjutnya yaitu pusat laba atau profit center. Pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang dimana manajernya bertanggung jawab mengenai pendapatan dan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the balance scorecard. Balance scorecard adalah sebuah laporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja. 4 perspektif dalam balance scorecard yang pertama yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis, dan yang terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Mungkin saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip sistem grafik yang tepat. Grafik yang didesain dengan baik mempermudah proses identifikasi serta pemahaman tren dan hubungan. Sementara grafik yang didesain buruk dapat mengganggu pembuatan keputusan dan dapat menyebabkan kekeliruan data. Yaitu pada gambar 16.2 ada beberapa prinsip yang membuat bar chart mudah dibaca. Yang pertama yaitu menggunakan judul yang merangkum pesan dasar. Yang kedua yaitu menyertakan nilai data dengan setiap elemen. Dan yang terakhir menggunakan 2 dimensi bukan 3 dimensi bar yang membuat lebih akurat dalam menilai besarnya perubahan dan tren. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.